Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Al-ayah Al-Quran Surat Luqman ayat ke-34. Ikhwan bidin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan inayah darinya kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan lahir serta batin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya di hari Jumat ini bagi kaum muslimin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita semua, baik dari kantor, dari pasir, dari pekerjaan manapun, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para syuhada, para tabi'in ternyata turut tumut kepada ajarannya dari awal sampai akhir zaman. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam rangka hari kemerdekaan ini, marilah kita semua, khatib selalu mengajak untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah setakwa-takwanya, dan janganlah kalian mati sehingga engkau dalam keadaan bertakwa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu marilah kita semua tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah, menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bahagia, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang paling takwa semasa hidupnya di dunia ini. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat ke-34 yang mukadimah yang tadi bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kepada kita, mewasiatkan kepada kita bahwa hal yang gaib, ada 5 hal yang gaib yang mesti kita imani. Karena kenapa yang gaib harus diimani? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beruntung di hadapan Allah yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang gaib ini tidak hanya kita imani, tetapi kita harus memiliki bekal, sebagus-bagusnya bekal. Kenapa? Karena yang gaib ini mau tidak mau kita semua akan mengalami, dan kita semua akan menjalani kepada 5 yang gaib tersebut. Apabila kita tidak memiliki bekal semaksimal mungkin, maka tidak lain kita akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang 5 hal yang gaib tersebut? Yang pertama, innallaha indahu ilmu sa'ah.
Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-34 bahwa yang gaib yang harus diimani oleh kita semua dan harus memiliki bekal untuk menghadapi tersebut yaitu innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan tahu seorang pun tentang ilmu hari kiamat. Kapan datangnya itu kiamat? Terjadinya kapan itu kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan tahun-tahun ke belakang ada menyebut-nyebut orang pintar bahwa 2011 itu terjadi kiamat, itu bohong belaka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala udah dikutip bahwa tidak akan tahu seorang pun mengenai ilmu tentang hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua hanya wajib membekali diri sendiri untuk menghadapi kiamat tersebut gitu. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim yang sahih, tanda-tandanya hari kiamat itu di mana seorang budak sudah berkaya-kaya, bermegah-megah dalam harta benda, dan seorang majikan sudah menghamili budaknya. Jadi pegawai dihamili oleh majikannya. Sekarang di Arab Saudi, di Qatar, dimanapun, di Eropa, dimanapun sudah banyak menjadi TKW pulang ke Indonesia itu dengan perut yang penting, itu dihamili oleh majikannya. Ini inilah tanda-tanda yang sahih menurut sahih riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa ini tanda-tandanya sudah muncul. Nah, apabila kita tidak memiliki bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana terjadi hari kiamat, maka tidak akan lagi ada pertolongan kecuali bekal diri kita, yaitu takfur bakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 1 bahwa ya ayuhan nas takfur bakum inna zalzalat sa'ati syai'un adim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, semua manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala takfur bakum, bertakwalah setakwa-takwanya. Karena apa? Inna zalzalat sa'ati syai'un adim, bahwa dunia ini sebentar lagi akan hancur, yaitu kiamat. Nah, inilah ilmu tentang kiamat hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita wajib membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ilmu yang gaib yang harus kita imani dan harus memiliki bekal, yaitu wa yunazzilul ghaitsa, yaitu tentang turunnya hujan. Turunnya hujan itu tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan turunnya, apakah malam, siang, sedang apa kita atau sedang di mana, di pasar, di kantor, itu tidak ada yang mengetahui. Sekaligus BMKG sekaligus tidak akan mengetahui tentang turunnya hujan, karena di Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitsa. Kita ini hanya bersyukur atas adanya hujan ini, karena kalau tidak ada hujan, kita ini tidak bisa akan sholat, tidak bisa hidup apapun ini, tidak akan ada yang di dunia ini, kekayaan yang ada di dunia ini. Kalau tidak ada air hujan, maka kita ini tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Karena kalau air itu merupakan sumber yang sangat utama bagi kehidupan manusia, terutama orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitsa. Inilah hal yang gaib, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, air hujan. Tidak ada seorang pun yang diketahui. Tetapi apabila turun hujan, jangan dilewati. Hujan ini. Jadi ada doanya. Kalau ada hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat. Karena tidak sedikit hujan yang diajak. Banjir di mana-mana, banjir bandar, longsor di mana-mana. Inilah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kufur kepada hujan tersebut, maka hujan tersebut akan jadi azab. Longsor di mana-mana, terjadi di mana-mana. Nah, apabila orang yang bersyukur, maka doa hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Maka mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat bagi kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membekali diri kita. Yang ketiga yaitu wa ya'lamu ma fil arham, yang gaib yang mesti kita imani, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang ada yang di dalam rahim yang mengandung itu, yang mengandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan itu di luar rahim. Tetapi rahim ini hanya Allah yang mengetahui apakah anaknya laki-laki atau perempuan, atau anaknya nanti bakal 2, 4, 3. Nah, itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui tentang isi rahim. Jadi itulah istilah ayat orang pintar. Pak, sekarang saya menikah sama sekian, kira-kira anak saya berapa ya? 3 2 katanya 20 gitu. Nah, itulah orang yang musyrik gitu. Ini jangan dijauhilah seperti itu, karena wa ya'lamu fil arham, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengetahui seorang pun tentang isi rahim, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu wa man tadri nafsum madza taksibu goda. Ini yang paling penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui tentang apa yang diusahakan hari besok. Hari detik ini sampai menit sejam ke depan itu tidak ada seorang pun. Sekarang kita sedang kaya,
Kita tidak tahu besok apakah miskin atau kaya. Atau sekarang miskin, kita tidak tahu apa yang diusahakan besok. Apakah kita mendapat rezeki atau kita malahan diambil rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan, kemiskinan, semuanya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak butuh kaya kita. Allah tidak butuh miskin kita. Buat apa? Karena Allah sudah Maha Ghani, Maha Kaya. Allah Al-Mughni, Maha Pemberi kekayaan. Jangan sombong di dunia ini. Hanya orang yang berkaya-kaya tetapi tidak ingat kepada infak, sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak penting kaya sedunia, sekaya apa di dunia ini. Tapi yang paling penting apakah manfaat harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita memberi harta sebanyak-banyak, apakah ingat kepada yatim, kepada miskin, kepada yang membutuhkan? Kalau tidak, kalau tidak berarti harta tersebut tidak bermanfaat. Buat apa kita kaya? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kekayaan, tetapi takwa bakum hanyalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah, jangan putus asa bagi orang yang miskin, karena tidak tahu usaha besok, rezeki besok Allah memberikan kepada kita. Jangan putus asa, karena semuanya hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita banyak bersabar, bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, yang gaib, yang kita tidak bisa mengetahui hal tersebut, yaitu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan seorang pun mengetahui di bumi mana kita akan mati. Sedang apa kita meninggal dunia? Apakah kita sedang maksiat, atau kita sedang sholat, sedang saum, sedang bersedekah, atau kita sedang berbuat zalim kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan inilah bekal kita hanyalah tidak lain, hanyalah meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan tahu seorang pun di bumi mana kita akan mati. Sedang apa kita meninggal dunia? Yang harus kita kejar yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lain, kalau kita pengen husnul khotimah, yaitu dengan ketakwaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan 5 hal yang gaib tersebut, bisa memenuhi semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang paling mulia, yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini wajib sekaligus merangkum sedikit tadi bahwa yang 5 perkara yang gaib tadi, yang pertama tentang ilmu hari kiamat, dan yang kedua tentang turunnya hujan, dan yang ketiga tidak ada tahu seorang pun ada yang di dalam rahim seorang istri, dan yang keempat bahwa kita tidak akan mengetahui apa yang diusahakan besok, dan yang kelima yang terakhir bahwa kita tidak akan tahu seorang pun di bumi mana kita akan mati, di bumi mana kita akan meninggal dunia. Dari itu hati sekali lagi mengajak bahwa kita semua berbekal diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bernapas, manfaatkanlah sisa hidup kita untuk sepenuhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam menjalani kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalani cobaan apapun, sepahit apapun ujian tersebut. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini bukan untuk merobohkan tangkal, tetapi akan menguatkan akar kepada kita. Diberi uji dengan apapun, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan diganti kesehatan dengan kesehatan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Mudah-mudahan yang lagi tidak lancar rezekinya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kelancaran, memberikan rezeki dari langit dan di bumi. Mudah-mudahan kita semua memiliki anak keturunan yang soleh, keturunan yang solehah, yang digambilkan rezeki dan rezekinya tercapai cita-citanya yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi habli minas sholihin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan